Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Adik-adik peserta MPLS yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya akan perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Hairil, kelahiran saya di Palembang, tempat tinggal saya di Binuangen. Di SMP ini, saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Adik-adik peserta MPLS yang berbahagia, di materi yang akan saya bawakan ini adalah tentang tata krama dan tata tertib sekolah. Adik-adik juga tahu bahwa apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan tata krama. Tata krama itu harus kita kerjakan atau kita lakukan mulai dari kita bangun tidur sampai dengan kita tidur kembali. Misalnya, pada waktu kita bangun tidur, adik-adik tidak harus meninggalkan tempat tidur dulu, tapi harus membersihkan terlebih dahulu. Itu adalah salah satu tata krama yang harus kita kerjakan di rumah. Yang berikutnya, ada tata krama terhadap orang tua. Pada waktu adik-adik akan berangkat sekolah, maka harus meminta izin dulu ke orang tua, minimal, atau harus melaksanakan apa? Harus menjabat tangan dulu orang tua dan minta doa ke orang tua bahwa adik-adik akan berangkat sekolah untuk menuntut ilmu. Nah, pada waktu kita menuntut ilmu yang disertai dengan doa dari orang tua, maka adik-adik semua akan mendapatkan apa yang diajarkan dari sekolah dan akan terbawa pulang dan berada di dalam otak kepala adik-adik semua. Kemudian, pada waktu kita sampai ke sekolah, maka siapapun yang ketemu di gerbang sekolah kita harus mengucapkan salam. Apa kira-kira salam yang harus kita sampaikan? Mungkin adik-adik juga tahu bahwa kita harus mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi setelah kita bertemu dengan guru, maka adik-adik harus bersalaman dengan para guru. Tetapi sekarang, karena kondisi kita sekarang dalam kondisi ada istilah COVID, maka adik-adik tidak usah menjabat tangan gurunya, tapi cukup dengan melambaikan tangan seperti ini di dada adik-adik semua. Nah, itu adalah tata krama yang harus kita pegang, adik-adik juga harus laksanakan sampai kita pulang dari sekolah. Nah, itu tata kramanya. Kemudian, saya akan lanjutkan dengan tata tertib yang ada di SMP 1 Wonosalam. Adik-adik selama 3 hari ini belum menjadi siswa SMP 1 Wonosalam. Karena ada kewajiban yang harus kalian laksanakan, yaitu yang disebut dengan MPLS. Ada yang tahu apa itu MPLS? MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Adik-adik akan mengikuti acara ini selama 3 hari, dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 Juli. Nah, selama kegiatan itu, adik-adik akan mengikuti berbagai macam materi. Salah satunya yaitu tentang materi tata tertib sekolah. Nah, tata tertib di SMP 1 Wonosalam yang pertama, bahwa adik-adik harus datang ke sekolah SMP 1 Wonosalam paling lambat jam 7 pagi. Kenapa jam 7 pagi? Karena pada jam 7.20 pelajaran akan dimulai. Nah, apa yang akan terjadi bagi adik-adik semua yang masih sering bangun kesiangan, maka harus merubah bangun tidurnya. Kenapa? Kalau tidak dirubah, maka adik-adik akan terlambat datang ke sekolah. Jika terlambat bagaimana? Adik-adik akan menunggu di depan gerbang sekolah, tidak boleh masuk. Kemudian nanti adik-adik akan dijemput oleh guru, kemudian akan diberikan sanksi. Sanksi apa yang akan dilakukan? Minimal adik-adik akan mendapat teguran. Yang berikutnya, kalau terjadi lagi, maka adik-adik akan disuruh membersihkan lingkungan sekolah. Jika terjadi kembali lagi, maka adik-adik akan dipulangkan dan dijemput oleh orang tua. Maka hari itu adik-adik tidak akan diizinkan untuk sekolah. Nah, itu adalah tata jam masuknya. Kemudian, pada waktu adik-adik sudah berada di kelas, adik-adik tidak bisa seenaknya meninggalkan ruangan kelas. Kenapa? Karena di situ ada jam pelajaran yang harus diikuti. Tidak seperti di SD, mungkin pada waktu di SD adik-adik bisa keluar, bisa masuk, bisa keluar. Di SMP 1 Wonosalam tidak bisa. Jadi, kenapa? Karena satu dari jam 7.20 sampai dengan jam 10 itu akan mengikuti 2 pelajaran minimal. Artinya selama lebih kurang 3 jam, adik-adik harus berada di dalam kelas. Nah, nanti adik-adik boleh keluar setelah jam 10. Jam 10 baru boleh keluar yang disebut dengan istirahat. Nah,
Kegiatan ini akan kita laksanakan seandainya nanti adik-adik sudah mengikuti jam tatap muka atau belajar di sekolah sudah normal seperti biasa. Karena sekarang kita masih jam, mungkin belajarnya masih daring, maka adik-adik juga sama. Harus berada di rumah dari jam 7.20 sampai dengan jam 14. Kenapa? Karena pelajaran kita akan tetap berlangsung walaupun adik-adik di rumah, gurunya yang berada di sekolah. Nah, itu adalah cara belajar di SMP Satu Wanasalam. Saya lanjutkan dengan pakaian. Pakaian adik-adik semua setelah menjadi siswa SMP Satu Wanasalam harus menyesuaikan. Kenapa? Karena ya pakaian tadinya putih merah harus diganti dengan 3 warna baju. Yang pertama apa? Harus diganti dengan putih biru. Itu yang akan dipakai pada hari Senin dan hari Selasa. Kemudian akan diganti lagi pakaian batik. Itu yang akan digunakan pada hari Rabu dan Kamis. Nah, nanti untuk pakaian pramuka itu akan digunakan pada hari Jumat. Nah, hari Sabtu kemana? SMP Satu Wanasalam melaksanakan 5 hari kerja. Maka hari Sabtu adik-adik nanti tidak sekolah atau dikatakan sudah libur dari Sabtu sampai dengan Minggu. Nah, adik-adik semua, bagaimana pakaiannya? Pakaian untuk laki-laki yaitu menggunakan baju putih untuk hari Seninnya sama Selasa lengkap dengan atributnya. Kemudian menggunakan celana panjang. Celana panjang tidak boleh dipensilkan. Ya, jadi panjangnya itu harus sampai dengan mata kaki. Nah, kemudian apakah kita boleh bersekolah dengan kaki terbuka? Di SMP Satu Wanasalam tidak boleh. Adik-adik harus menggunakan pakaian lengkap sepatu dan kaos kakinya. Sepatu harus berwarna hitam, kaos kakinya harus berwarna putih. Nah, itu untuk adik-adik yang kebetulan dangernya adalah pria. Nah, untuk yang wanita kita menggunakan rok. Kemudian atasnya tetap menggunakan baju putih lengkap dengan atributnya. Nah, untuk hari Rabu Kamis tetap sama menggunakan batik. Jumatnya tetap menggunakan pakaian pramuka. Nah, kemudian pakaian itu tidak boleh dimodel-model. Walaupun ada tren model di luar, tren model lewat mensos dan lain-lain, adik-adik tetap harus mengikuti aturan yang ada di sekolah SMP Satu Wanasalam. Artinya apa? Contoh, adik-adik mungkin punya bayangan bahwa di luar sana bajunya boleh dilinting atau celananya boleh dikecilkan. Nah, itu tidak boleh. Jika terjadi, maka adik-adik nanti akan diberi peringatan, kemudian akan dipanggil orang tua adik-adik semua untuk datang ke sekolah. Akan diberikan peringatan sebanyak 3 kali. Jika itu masih dilanggar, maka adik-adik akan diberikan sanksi yaitu skorsing, tidak boleh sekolah selama 1 minggu. Nah, untuk adik-adik yang wanita, mungkin ada yang punya keinginan atau orang tuanya kaya, biasanya untuk yang wanita dilengkapi dengan perhiasan. Di SMP Satu Wanasalam ada aturannya bahwa untuk siswa yang perempuan atau siswi dilarang menggunakan perhiasan dari emas atau bahan lainnya dengan jumlah yang berlebihan. Jadi walaupun adik-adik misalnya keturunan orang kaya, maka harus sama dengan yang lainnya. Tidak boleh menonjolkan kekayaan orang tua. Nah, nanti kalau adik-adik memaksakan menggunakan perhiasan yang berlebihan, emasnya itu atau misalnya gelang, cincin, itu akan diambil oleh guru BP, akan ditahan, dan akan dikembalikan setelah 6 bulan kita belajar. Atau dikembalikan pada waktu bagi rapot. Kan kasihan nanti orang tuanya menanyakan emas, sementara itu adalah adik-adik kesalahan menggunakan. Nah, untuk yang laki-laki, apalagi laki-laki sangat tidak boleh menggunakan perhiasan, ya, apalagi misalnya menggunakan anting-anting dan lain-lain, ya itu sangat tidak boleh. Karena di sekolah kita itu dilarang keras untuk digunakan. Di daerah atau mungkin dari bawaan kita di rumah, atau mungkin kita melihat kondisi kita di rumah, adik-adik banyak yang dilihat bahwa ada orang yang menggunakan alat-alat kecantikan dengan beraneka ragam macam. Nah, untuk adik-adik yang sekolah di sini atau di SMP Satu Wanasalam ini tidak boleh menggunakan alat kecantikan yang berlebihan. Contohnya apa? Kalau di rumah misalnya bisa
menggunakan lipstik yang merah, kemudian dengan bedak yang tebal. Nah, di sekolah kita ini itu tidak boleh. Jadi adik-adik tetap harus kembali ke alami. Alami itu yang bagaimana? Alami itu adalah kondisi seadanya dari adik-adik semua. Tapi harus diingat bahwa alami bukan berarti tidak mandi. Adik-adik harus tetap sekolah dengan kondisi yang bersih dan harus mandi. Jadi perhiasan, kecantikan itu bukan untuk menghalangi orang untuk kelihatan lebih gagah, lebih cantik, dan lebih terpelajar. Nah, adik-adik semua, kemudian ada aturan di sekolah kita yang umum. Artinya ini berlaku untuk semua, bahwa pada hari Senin, adik-adik datang ke sekolah harus lebih pagi. Jadi kalau pertama tadi harus jam 7, nah untuk hari Senin dan hari Jumat, adik-adik harus datang sebelum jam 7. Kenapa? Karena di jam 7 untuk 2 hari, Senin dan Jumat, itu ada kegiatan tambahan. Kalau hari Senin, adik-adik udah pasti tahu bahwa hari Senin itu ada yang namanya upacara bendera. Upacara bendera di kita akan dimulai pada jam 7.00. Artinya adik-adik harus pertimbangkan bahwa datang ke sekolah ini maksimal jam 7 kurang 10 sudah berada di sekolah. Nah, artinya apa? Karena kita pas jam 7 kita sudah berada di lapangan dan siap untuk melaksanakan upacara bendera. Jika adik-adik terlambat, sama adik-adik juga akan tertunda di pintu gerbang sana. Nah, kemudian apa? Nah, ini yang pakaian-pakaian yang tadi saya katakan, bahwa untuk mengikuti upacara, baik laki-laki maupun perempuan harus menggunakan pakaian lengkap. Lengkap itu dari apa? Bagian atas itu harus ada topinya. Kemudian harus menggunakan baju putih. Di baju putih harus ada logo SMP Satu Wonosalam. Kemudian di kantongnya harus ada gambar OSIS-nya. Di sebelah pundak harus ada tanda kelasnya. Kemudian harus menggunakan dasi. Dasinya bukan hanya ditenteng-tenteng saja, tapi harus digunakan dengan rapi. Kemudian baru kita sambung dengan yang laki-laki menggunakan celana panjang lengkap dengan sepatu dan kaos kaki. Nah, untuk yang perempuan juga sama. Jadi ada tanda OSIS-nya, ada tanda SMP Satu Wonosalamnya, kemudian baju putih rapi bersih disambung dengan rok yang sebatas mata kaki. Nah, kemudian itu yang umumnya. Nah, kemudian ada yang khusus. Yang pertama, untuk laki-laki itu dilarang keras, tidak boleh merokok. Ya, jadi kalau adik-adik sudah mulai merokok, maka lebih baik tidak usah sekolah. Karena di sini tidak boleh. Kemudian larangan yang berikutnya apa? Tidak boleh loncat pagar. Jadi walaupun adik-adik misalnya datang terlambat, tidak usah loncat pagar, tunggu saja di gerbang sekolah, nanti akan ada piket yang menjemput adik-adik di gerbang. Paling adik-adik akan didata, kenapa terlambat, kenapa bisa terlambat, apa alasannya, adik-adik tinggal jelaskan, ya, apa mungkin bangunnya yang kesiangan, atau motornya yang macet, dan lain segala macam. Nah, tinggal jelaskan, nanti adik-adik akan diantar oleh piket untuk masuk ke kelasnya masing-masing. Nah, tapi jika terlambat berulang-ulang, maka adik-adik akan diistirahatkan atau diskor dulu selama 1 minggu di rumah. Nah, yang berikutnya, adik-adik juga tidak boleh ikut tawuran. Ya, baik perempuan, baik laki-laki tidak boleh mengikut tawuran. Apalagi menciptakan tawuran di sekolah sendiri. Ya, kalau itu sanksinya cukup berat, adik-adik akan langsung diskorsing. Yang berikutnya, adik-adik juga harus menjaga fasilitas yang ada di sekolah. Di sekolah kita ada kamar mandinya, ada musolanya, ada lab komputer, ada lab bahasa Indonesia, dan lain-lain. Adik-adik harus menjaganya, jangan sampai merusaknya. Sebab kenapa? Jika adik-adik merusak sarana ini, itu akan merugikan adik-adik sendiri. Pertama, kenapa? Adik-adik harus mengganti apa yang sudah dirusak. Misalnya apa? Adik-adik iseng lepaskan misalnya keran air. Maka adik-adik harus mengganti keran air itu 10 kali lipat setelah adik-adik merusaknya. Nah, itu aturan yang kita berlaku di SMP Satu Wonosalam. Kemudian
Mudah-mudahan adik-adik bisa memahaminya, bisa melaksanakannya, sehingga nanti tidak menjadi benturan pada waktu kita belajar di SMP 1 Wanasalam. Oke, nah jadi adik-adik, ada satu lagi yang akan saya sampaikan, bahwa adik-adik selama belajar tidak boleh bolos. Kemudian tidak boleh alpa. Berapa jumlah alpa yang boleh adik-adik lakukan? Adik-adik akan bisa naik tingkat jika jumlah alfa adik-adik nanti itu paling banyak 10 hari dalam 1 tahun. Jika adik-adik melebihi itu, maka adik-adik secara otomatis tidak akan dinaik tingkatkan, atau bahasa kita waktu di SD itu yang disebut dengan istilahnya naik kelas. Nah, adik-adik semua, itu materi dari saya. Mudah-mudahan bisa diingat. Sekali lagi, selama 3 hari ini adik-adik belum menjadi siswa SMP 1 Wanasalam, dan setelah mengikuti kegiatan selama 3 hari baru nanti adik-adik akan resmi menjadi siswa SMP 1 Wanasalam. Oke ya adik-adik, sebelum saya mengakhirinya, maka saya mengingatkan bahwa selama 3 hari adik-adik menerima sebanyak 12 materi yang harus kalian ingat. Kemudian bagaimana supaya ingat? Berarti adik-adik harus mencatat. Sebab kenapa nanti pada waktu penutupan dari setelah 3 hari ini, adik-adik begitu masuk sekolah harus mengumpulkan segala materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru yang dilaksanakan pada waktu MPLS ini. Jadi adik-adik, sekali lagi saya ingatkan bahwa adik-adik harus mengikuti acara MPLS ini sebaik-baiknya agar bisa menyimak, bisa mengikuti, dan bisa menyelesaikan tugas yang harus diselesaikan. Dan saya mengatakan bahwa jika adik-adik tidak menyelesaikan, tidak mengumpulkan tugas pada akhir kegiatan nanti, maka adik-adik kemungkinan tidak bisa menjadi siswa SMP 1 Wanasalam. Jadi sekali lagi, adik-adik nanti harus mengumpulkan tugas pada waktu kapan? Itu pada tanggal 15 setelah penutupan. Bagaimana caranya? Nah, nanti kami akan mengajari supaya adik-adik bisa mengirimkan ke email sekolah. Itu akan diberitahukan pada setelah penutupan nanti. Jadi sekali lagi, selamat mengikuti kegiatan MPLS ini, dan mudah-mudahan adik-adik bisa mengikutinya dengan baik dan bisa menjadi siswa SMP 1 Wanasalam. Akhir kata, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat adik-adik semua.